Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam Potret Jawa Timur. Potret Jawa Timur disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa. Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM, dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur. Nah, setiap Sabtu dan Minggu, program Luar Biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di Potret Jawa Timur. Disiarkan serentak di 15 kabupaten kota di Jawa Timur. Di bulan Ramadan, tepatnya setelah mendekati waktu berbuka puasa, sangat wajar jika banyak umat muslim yang berburu menu berbuka. Di Gresik, ada satu kuliner yang bakal bikin Anda ketagihan saat berbuka. Bongko Kopior namanya. Salah satu menu takjil yang digemari masyarakat Gresik. Untuk edisi kali ini, yang pertama kita dengarkan dulu Putri Rizkiana, Suara Gresik. Tidak lepas dengan menu takjil untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan, khusus masyarakat Gresik, Bongko Kopior selalu diminati oleh masyarakat. Bongko Kopior mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun khusus masyarakat Gresik, Bongko Kopior selalu diminati masyarakat sebagai menu takjil. Kudapan bercita rasa manis dan gurih ini sepintas mirip dengan bubur sumsum. Perbedaan hanya terletak pada rasanya, di mana Bongko Kopior memiliki cita rasa legit, gurih, dan lembut saat dimakan. Makanan yang dibungkus dengan daun pisang ini berbahan utama tepung beras, santan, roti, serutan buah kelapa muda, bubur mutiara, dan irisan pisang, terkadang ada irisan nangka. Karena rasanya yang khas, Bongko Kopior selalu menjadi buruan bagi para pencari takjil untuk hidangan berbuka puasa. Harga Bongko Kopior pun tidak terlalu mahal, yakni sekitar Rp8.000 untuk satu bungkusnya. Selama puasa, mulai siang hingga sore hari, menjelang waktu buka puasa, penjual Bongko Kopior sudah membuka lapak di pinggir-pinggir jalan di kota Gresik, terutama di sepanjang jalan komplek Gresik Kota Baru. Namun makanan ini terdapat dua jenis, yakni bongko biasa dan bongko kopior. Bongko yang biasa berbahan dasar dari tepung beras, tanpa santan, agak kenyal dan hanya berisi irisan buah pisang saja. Berbeda dengan bongko kopior, meski berbahan sama yakni tepung beras, namun memiliki tekstur yang lumer karena terdapat santan. Berisi mulai dari buah pisang, buah nangka, roti, irisan kelapa muda, hingga mutiara. Penasaran dengan rasa bongko kopior? Langsung aja mampir ke Kabupaten Gresik untuk mencicipi aneka kuliner menu berbuka puasa. Dan salah satunya adalah Bongko Kopior. Menelusuri sejarah perkembangan Islam di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, harus datang ke masjid ini, Masjid Nurul Gina Sidokare. Konon, masjid ini sudah ada sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Mendalami perkembangan Islam di Sidoarjo tidak lepas dari perkembangan masjid sebagai pusat syiar. Salah satunya adalah Masjid Nurul Gina, Jasem, Bulu, Sidokare. Sahabat, Abdul Kholik Ismail, salah satu keturunan pendiri Masjid Nurul Gina, mengatakan masjid ini sudah ada bahkan sebelum Nahdlatul Ulama atau NU berdiri. Masjid Nurul Gina, menurut cerita ayah saya, ini lahir sebelum NU dilahirkan, kira-kira tahun 24 atau 25. Karena apa? Di sini mendirikan sekolahan, dulu masih zaman penjajahan Belanda. Ini namanya sekolahan ini Nahdlatul Wathon. Jadi NU sebelum berdiri. Masjid Nurul Gina diperkirakan berdiri sebelum tahun 1926. Dan Masjid Nurul Gina ini dulu tidak ada namanya Masjid Nurul Gina. Tidak ada namanya, hanya Masjid Jasem gitu saja. Lama ditelusuri, 1926 ini direnovasi, dibuatkan serambi, masih ada bekasnya, yaitu saya lihat di sengnya itu, atapnya itu tahun 1926. Ini diperkuat dengan adanya 4 pilar di serambi yang masih asli dengan penanda tahunnya. Jadi 4 pilar ini tanda-tanda berdirinya masjid ini masih orisinil, masih asli. Dan di atas pilar ini
sini ya, ini atas Serambi ini, ya langit. Ini masih kelihatan dulu itu ada tahun 1926. Sejak awal berdiri, madrasah yang ada di lingkungan masjid ini sudah bersifat formal. Banyak kegiatan yang dilakukan, di antaranya kajian minggu pagi ba'da sholat subuh. Selanjutnya kita ke Ngawi. Kalau Anda menyusuri alun-alun Ngawi, pasti terlihat sebuah menara masjid yang tinggi menjulang. Didirikan oleh Bupati Ngawi ke-6 pada tahun 1879, Masjid Baitur Rahman sebagai salah satu ikon religius wajib Anda kunjungi saat ke Ngawi. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Ngawi, salah satu ikon religius yang menarik, terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dan lebih tepatnya, Masjid Agung Baitur Rahman berdiri di sebelah barat alun-alun Kota Ngawi. Masjid Agung Baitur Rahman Kabupaten Ngawi didirikan oleh Bupati Ngawi ke-6 Raden Mas Tumenggung Brotodiningrat tepatnya pada hari Selasa Kliwon 25 November 1879 Masehi atau 10 Julijah 1296 Hijriah. Pada saat itu masjid belum ada namanya dan masyarakat akrab dengan sebutan Masjid Gede. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prasasti yang terukir dalam tulisan huruf Arab berbahasa Jawa dan berbahasa Arab pada papan kayu jati yang tebal berukuran panjang 236 cm dengan lebar 60 cm terletak di atas pintu masuk dari ruang Serambi ke ruang induk menghadap ke timur. Papan prasasti ini juga dimaksudkan sebagai hiasan melihat gaya simetris yang tertuang dalam pahatan berlubang untuk lafaz Bismillahirrohmanirrohim berupa unggas di kanan dan kiri bagian pinggir yang tentu saja menjadikan tulisannya yang satu terbalik, begitu juga halnya dengan tulisan Muhammad pada bagian tengah kanan dan kiri. Meskipun pintu asalnya, semua yang merupakan bagian yang seolah menyatu dengan prasasti ini ikut dipugar, namun untuk pelestarian sejarah, prasasti tersebut tetap dalam ukuran aslinya, dikembalikan pada tempatnya, yakni direkatkan pada tembok atau di pintu yang baru. Selain itu, terdapat pula prasasti lain yang terukir pada papan tebal kayu jati, tepatnya di atas lengkung gawang masuk ke mimbar, yang juga berukir dan terbuat dari kayu jati, bertuliskan huruf Arab, dan menghadap ke timur yang berbunyi pengingatan pembuatan mimbar Sabtu Pon tanggal 17 Jumadi Awal 1810. Pada mimbar di bagian belakang menghadap ke barat di belakang tempat duduk juga tertulis ukiran prasasti dengan huruf Arab berbahasa Jawa. Masih ada satu prasasti lagi pada logam tembaga. Prasasti ini sempat terkaji dan tercatat sewaktu dalam pemugaran dan diturunkan di bawah ketika akan diservis karena mengalami sedikit keretakan. Karena retak itulah ada beberapa tulisan yang kurang dan tidak terbaca, dalam arti kurang bisa dipahami maksudnya. Pada bagian dalam dari mustaka atau puncak ataupun atap bangunan pokok juga terdapat tulisan yang juga merupakan ukiran dengan huruf Arab berbahasa Jawa. Mustakanya telah diperbaiki, keretakannya sudah dikembalikan ke tempat semulanya. Masjid Agung Kabupaten Ngawi sendiri telah mengalami beberapa kali perbaikan dan pemugaran kurang lebih sebanyak 6 kali. Saya Henti Ludiana. Selanjutnya kita ke masjid di Kota Blitar yang sering disebut sebagai Masjid Nabawi Indonesia. Kenapa? Karena masjid ini ternyata juga memiliki ciri khas yang sama dengan masjid yang ada di Kota Madinah. Namanya Masjid Ar-Rahman. Kali ini bersama dengan Kirana Nisa Mardika, Kota Blitar. Sahabat, ada wisata religi baru yang ada di Kota Blitar, yaitu Masjid Ar-Rahman, berada di Jalan Ciliwung nomor 2, Kelurahan Bendo, Kota Blitar, atau tepatnya berada di utara Stadion Supriyadi. Masjid Ar-Rahman sering disebut sebagai representasi Masjid Nabawi. Kenapa begitu? Karena masjid yang dibangun oleh salah satu pengusaha sukses di Kota Blitar ini menyuguhkan arsitektur dan ornamen yang mirip dengan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di pusat kota Madinah, Arab Saudi, Al-Masjid An-Nabawi. Masjid Ar-Rahman tergolong baru, peresmiannya dilakukan akhir tahun 2019 oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Masjid Ar-Rahman menyuguhkan arsitektur Islam klasik dan kontemporer. Ketika Anda memasuki halaman Masjid Ar-Rahman, Anda akan lebih dulu disambut jajaran payung besar yang mirip dengan yang ada di Masjid Nabawi, meskipun ukurannya lebih kecil. Masjid Ar-Rahman juga memiliki menara yang dibuat semirip mungkin dengan Masjid An-Nabawi yang berada di Madinah. Hanya saja, ukuran dan jumlah menara Masjid Ar-Rahman tidak sebesar dan sebanyak Masjid Nabawi. Hanya ada 2 menara terletak di sisi kanan dan kiri bangunan utama Masjid Ar-Rahman. Namun kedua menara tersebut tetap terlihat indah dengan sentuhan desain yang apik. Tidak berhenti sampai di situ, Anda juga akan dibuat takjub ketika hendak memasuki area dalam masjid karena akan disambut dengan pintu masjid yang nampak sangat mirip dengan desain pintu Masjid An-Nabawi, mulai dari ukiran sampai dengan tulisan Muhammad Rasulullah yang terletak di bagian tengah pintu. Jika Anda sudah pernah datang ke Masjid Nabawi, maka memori Anda akan terbawa kembali ketika melihat desain-desain tersebut. Untuk langit-langit Masjid Ar-Rahman pun sangat mirip dengan Masjid An-Nabawi, berbentuk melengkung setengah lingkaran, berwarna hijau tua dan putih. Jika kita lihat dari dalam akan terlihat sangat megah dan menawan. Apalagi lengkungan atau bundaran pada langit-langit Masjid Ar-Rahman Blitar ini didesain dengan seni yang tinggi. Tidak hanya arsitektur dan ornamennya, pernak-pernik seperti lampu, pintu, karpet, dan lain-lainnya didesain khusus. Bahkan kiswah di depan tempat imam didatangkan langsung dari Arab Saudi. Begitupun pengharum ruangan masjid juga didatangkan langsung dari Tanah Suci untuk menambah kesan beribadah di masjid pertama umat Islam tersebut. Salah satu pengunjung Masjid Ar-Rahman, Ashar Fatoni, warga asal Sanan Kulon mengaku selain dapat menikmati suasana beribadah seperti di Masjid Nabawi pada masa pandemi COVID-19 ini, dirinya juga mendapatkan masker serta sajadah gratis untuk menghindari penyebaran COVID-19. Saya senang ibadah di sini, Mbak, karena banyak orang yang datang ke sini. Terus kebetulan lagi pas karena adanya pandemi seperti ini, saya malah bersyukur sekali dapat sajadah, terus takjil, terus dapat masker. Jadi saya senang beribadah di sini karena nuansanya seperti berada di Madinah. Nah, sahabat, jika nanti pandemi COVID-19 sudah berakhir, lalu Anda memiliki rencana untuk mengunjungi Kota Blitar, sempatkanlah untuk mengunjungi Masjid Ar-Rahman. Jaraknya tidak jauh dari makam Bung Karno, sehingga bisa menjadi paket wisata yang lengkap untuk Anda dan keluarga. Sambil mengenal sejarah Bung Karno, sekaligus menikmati wisata religi di Masjid Ar-Rahman. Kalau tadi kita berwisata di masjid, saat ini kita coba eksplor wisata lainnya di Kabupaten Blitar. Ada sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang pastinya menarik untuk Anda kunjungi, khususnya pecinta sejarah. Sahabat, kali ini kita dengarkan dulu cerita dari Risma Erina Persada Blitar sebelum ke sana. Sahabat, kalau Anda berkunjung ke Kabupaten Blitar, jangan lupa ya mampir di Candi Kali Cilik. Menuju Candi Kali Cilik di Dusun Candi Rejo, Desa Candi Rejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, bisa melalui jalan utama Pare Blitar, lurus ke arah timur sejauh lebih kurang 2 km menuju kantor Desa Candi Rejo. Candi ini tersusun dari bata dan batu andesit. Mariat, juru kunci candi, mengatakan dari angka tahun pada pintu masuk candi 1271 Saka atau 1349 Masehi, kita dapat mengetahui bahwa Candi Kali Cilik merupakan peninggalan zaman Majapahit, khususnya pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Hanya sampai saat ini belum diketahui fungsi Candi Kali Cilik sebagai pendarmaan siapa, mengingat dalam negara Kertagama maupun prasasti tidak pernah menyebutkannya. Nah, ini Candi Kali Cilik itu asal mulanya kan belakangnya ada sungai yang kecil. Berhubung ada sungai yang kecil, itu dinamakan Candi Kali Cilik, dan berdekatan itu Dukuh Kali Cilik, Kelurahan Candi Rejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Nama Candi Kali Cilik dan nama lainnya Candi Genengan atau Candi Puton, Candi Puton. Mulai bangunan candi yang diketahui itu miturut ada tahun di ambang pintu itu ya 1349.
tahun Masehi, tahun Saka 1271 itu. Candi ini terdiri atas 3 bagian, yaitu candi, tubuh candi, dan atap candi. Pintu candi menghadap ke arah barat dan di atasnya terdapat hiasan berupa kala. Pada sisi utara, timur, dan selatan terdapat relung-relung yang juga berhiaskan kala pada bagian atasnya. Bilik candi kosong dan pada dindingnya terdapat relief Dewa Surya yang dikelilingi oleh sinar matahari. Relief ini merupakan relief Surya Majapahit, yakni simbol dari masa kerajaan Majapahit. Bagian puncak candi telah hilang, sedangkan bagian kaki candinya telah direnovasi pada tahun 1993. Pandemi COVID-19 yang terjadi ternyata membuat banyak pengusaha yang harus putar otak untuk tetap bertahan. Hal menarik terjadi di Nganjuk. Sebuah konveksi Devote mengajak beberapa komunitas untuk membantu produksi baju hazmat bagi tenaga kesehatan. Sahabat, yang terakhir kita dengarkan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk yang bercerita. Berawal dari order yang didapat dari perusahaan alat kesehatan atau Alkes di Surabaya pertengahan bulan Maret, konveksi Devote beralih memproduksi hazmat selama pandemi corona, memberdayakan komunitas penjahit di Kertosono, dan total ada ribuan hazmat yang sudah dibuat. Konveksi Devote yang punya alamat RT 01 R3 Desa Tembarak Kertosono terlihat ramai. Total ada 9 mesin jahit di ruangan yang sepintas terlihat seperti lorong. Ilham Abimanyu, owner konveksi Devote, mengatakan tentang pembuatan hazmat di workshopnya dengan jumlah tenaga sebanyak 9 orang tidak bisa memproduksi hazmat dalam jumlah banyak tiap harinya. Karena itu, dirinya mengajak 10 komunitas penjahit di Kertosono untuk membuat hazmat. Proses pembuatan hazmat dibagi dengan komunitas yang sudah lama bekerja sama, ada yang hanya bertugas memotong kain, mengobras, dan yang menjahit. Dengan cara itu, dalam sehari bisa memproduksi hingga 250 hazmat. Alat pelindung diri atau APD untuk para tenaga medis dalam memerangi corona yang kemudian dikirim kepada para pemesan. Abi tidak mematok harga tinggi untuk hazmat yang dibuatnya. Satu hazmat dijual seharga Rp90.000, jauh lebih murah dari hazmat di pasaran. Menurut Abi, membuat hazmat bukan sekedar untuk bisnis, melainkan sekaligus menjadi kesempatan baginya untuk menolong para tenaga medis yang sedang melawan corona. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam Potret Jawa Timur kali ini. Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore. Saya Billy Patopoy. Anda sudah mendengarkan Potret Jawa Timur, disiarkan serentak di FM 100,9 Suara Sidoarjo, FM 87,6 Persada Blitar, FM 95,9 Mahardika Kota Blitar, FM 104,1 Suara Lumajang, FM 89,1 Ralita Pamekasan, FM 98,6 Wika Mojokerto, FM 94,6 Pradia Suara Tuban, FM 105,3 Ersal Nganjuk, FM 101,7 Suara Kota Probolinggo, FM 88,1 Blambangan Banyuwangi, FM 107 Suara Pasuruan, FM 102,2 Suara Sampang, FM 95,8 Malawapati Bojonegoro, FM 90,3 Suara Ngawi, dan FM 90,1 RGR Tulungagung.